Audio Jungle. Audio Jungle. Si cilik yang bikin suasana jadi asik. Tokoh berpangkat, berpengaruh, dan punya suatu kepentingan biasanya bisa bertemu secara langsung dengan presiden. Namun, siapa sangka ada anak kecil yang bisa bertemu sang presiden untuk unjuk bakat yang dimilikinya. Anak tersebut bernama Farel Prayoga, atau akrab dipanggil Farel. Farel diundang untuk bernyanyi memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Pada kesempatan tersebut, ia membawakan lagu andalan Ojo Dibandingke saat bernyanyi. Sebab nada dan makna dianggap lebih mengena di situasi saat ini. Para tamu undangan ikut bergoyang ria saat Farel bernyanyi. Tak lupa Pak Jokowi bersama Ibu Iriana juga ikut menikmati alunan lagu tersebut sembari tertawa lepas. Suara yang melengking dan bening membuat takjub para pendengar. Farel dipilih tampil di Istana Merdeka untuk menarik perhatian khalayak ramai. Sebab Farel pada saat itu sedang menjadi buah bibir karena video bernyanyinya lalu lalang di media sosial. Selain itu, tujuan Farel diundang untuk memotivasi generasi muda bisa berprestasi di bidang non-akademik melalui karya yang dihasilkan. Melalui Aneka Safari Record, orang tua Farel mendapat kabar bahwa sang anak akan tampil di Istana Merdeka. Aneka Safari Record ini merupakan manajemen yang membawai Farel Prayoga untuk keperluan bernyanyi. Mendengar kabar tersebut, ada rasa bangga dan kaget dalam benak kedua orang tua Farel. Mengingat mereka bukan berasal dari keluarga berada dan menganggap kemampuan anaknya tidak begitu istimewa dibandingkan kebanyakan orang. Tawaran tampil di acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tidaklah langsung diterima orang tua Farel. Mereka butuh waktu untuk mempertimbangkan beberapa aspek, terutama kesiapan mental sang anak. Setelah berpikir beberapa waktu, orang tua Farel menerima tawaran dan menghubungi pihak Aneka Safari Record yang menjembatani dengan pihak panitia acara. Namun, kedua orang tua Farel tidak ikut pergi ke Jakarta mengantarkan sang anak. Cukup perwakilan dari Aneka Safari Record selaku manajemen yang mengantarkan dan mengawal Farel sampai acara selesai. Semenjak tampil di acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, karir Farel kian bersinar. Banyak tawaran manggung yang mengantre untuk Farel bernyanyi. Semisal di Kemenkumham, BUMN, beberapa stasiun televisi, dan ke antar kota. Harga mengundang Farel bernyanyi sangat bervariasi, mulai dari 15 sampai 60 juta. Harga tersebut belum termasuk biaya akomodasi, makan, dan tempat menginap Farel bersama manajemen. Penetapan harga dikeluarkan oleh manajemen dengan beberapa pertimbangan yang tidak bisa dijelaskan dengan detail. Tak hanya sebagai penyanyi yang sedang naik daun, Farel juga dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Penobatan tersebut diserahkan langsung oleh sang menteri, yakni Bapak Yasona Lauli. Pemberian gelar duta kepada Farel disebabkan oleh prestasinya di bidang seni dan budaya 2022. Atas gelar tersebut, membuat Farel secara resmi mengantongi hak kekayaan intelektual atau HAKI atas pertunjukannya di Istana Negara ketika membawakan lagu Ojo Dibandingke. Oleh karena itu, Farel berhak menerima royalti dari penggunaan video pertunjukan oleh pihak lain. Ternyata awalnya Farel hanya seperti anak pada umumnya. Namun, tempaan dunia kerja membuat anak yang bernama lengkap Farel Prayoga turun tangan membantu perekonomian keluarga. Pasalnya, ia tahu rasa mencari sesuap nasi tidaklah mudah. Keringat mengucur menjadi teman dikala berperan sebagai penyanyi jalanan dengan ditemani sang ayah seusai pulang sekolah. Kebutuhan ekonomi kian mencekam dengan disusul harga yang meroket menjadi dasar kerelaan Farel untuk menunda kesenangan sesaat demi membantu sang ayah
mencari pundi-pundi rupiah. Sesekali ia melirik kanan kiri dan mengamati teman sebayanya yang asik bermain dengan tawa lepas. Pasti ada rasa iri melihat fenomena tersebut, tapi tidak ada pilihan lain untuk terus bernyanyi. Farel dan sang ayah berkeliling dari wilayah satu ke yang lain dengan berjalan kaki, bermodalkan mikrofon dan salon tenteng. Suara melengking selalu terdengar oleh pengendara yang melintas di sekitar tempat Farel bernyanyi. Lagu bergenre koplo yang menjadi andalan Farel membuat pendengar tak henti untuk bergoyang riang. Sesekali mereka mengabadikan momen mengasihkan tersebut. Di tengah lagu, Farel selalu menyisipkan amanat lagu agar para pendengar tahu berkenaan dengan isi lagu. Terdapat beberapa trik yang digunakan Farel agar suaranya tidak cepat habis dikala harus bernyanyi untuk memikat seseorang memberikan uang seikhlasnya. Ada 3 trik yang digunakan, yakni 1. Bernyanyi separuh lagu, lalu melemparkan kepada penonton untuk melanjutkannya. 2. Mempersilahkan penonton untuk memakai mikrofon yang ia miliki untuk bernyanyi sesuai kemampuan. Dan 3. Memutarkan lip sync lagu agar penonton bisa bergoyang tanpa ia harus bernyanyi. Farel melakukan kegiatan rutinitas bernyanyi seusai pulang sekolah hingga larut malam. Sesampai di rumah, ia tidak langsung beristirahat, melainkan mengerjakan tugas sekolah. Sambil menahan rasa kantuk, ia tetap mengerjakan sambil didampingi kedua orang tua. Farel tidak ingin pendidikan yang ia jalani terganggu dengan aktivitas bernyanyi. Menurutnya, bisa bernyanyi itu hanyalah bonus semata. Terpenting pendidikan tetap nomor 1. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan itu suatu kewajiban menuju masa depan yang cemerlang dengan wawasan yang luas. Merupakan pesan kedua orang tua yang selalu ia pegang teguh. Farel sudah bernyanyi semenjak SD kelas 2. Kini ia sudah berada di kelas 6. 5 tahun bukanlah waktu yang sedikit buat Farel untuk memiliki jam terbang yang mumpuni. Suaranya pun sudah terasa meskipun dilakukan secara otodidak melalui penyetelan beberapa musik. Tidak sampai di situ, mental Farel pun jangan diragukan lagi. Kerasnya dunia masyarakat sudah pernah ia rasakan. Mulai dari sabar menghadapi seseorang hingga bersikap sesuai dengan situasi yang ada. Kerja keras Farel membawa hasil yang tak mengecewakan. Ternyata video yang berisi dirinya bernyanyi viral di jagat maya. Awalnya ia beserta keluarga juga bingung melihat fenomena tersebut. Pasalnya, ia tak merasa mengunggah dan membagikan video ketika bernyanyi. Setelah diselidiki, ternyata video tersebut diunggah oleh seseorang yang sering menyaksikan dirinya bernyanyi di suatu tempat. Dasar seseorang tersebut melakukan hal tersebut agar potensi Farel bisa diketahui banyak orang. Berawal dari video yang viral, Farel mulai dikenal banyak orang. Silih berganti tawaran bernyanyi datang kepada Farel untuk mengisi beberapa hajatan. Farel tidak pernah menolak undangan yang datang kepadanya, selagi tidak mengganggu waktu sekolahnya. Sang orang tua tidak pernah mematok tarif ketika seseorang ingin menggunakan jasa Farel untuk bernyanyi. Semua serba ikhlas. Terpenting acara dapat terselenggara dengan baik. Seiring berjalannya waktu, nama Farel kian tersiar ke seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat banyak tawaran dari label musik untuk mengorbitkannya menjadi seseorang penyanyi yang hebat. Tidak sampai di situ, banyak orang-orang yang menawarkan dirinya menjadi manajemen Farel. Rasa bingung muncul dalam benak Farel dan orang tua, sebab ia hanya penyanyi musiman yang belum terlalu terkenal, jadi tidak perlu manajemen ataupun label musik. Lambat laun perspektif Farel dan orang tua berubah dari sebelumnya berkenaan dengan manajemen dan label musik tidak penting. Mereka merasa butuh manajemen dan label musik untuk membentuk Farel lebih maju dari sebelumnya. Lembar pengajuan mulai dibaca dan dipahami secara ulang agar tidak salah dalam memilih. Aneka Safari Record merupakan pihak yang dipilih untuk menaungi Farel selama di industri musik. Pemilihan Aneka Safari Record dianggap cocok dengan kondisi Farel dan peraturan yang ada bersifat fleksibel. Penandatangan kontrak sebagai bukti sah kerjasama Aneka Safari Record
dengan pihak Pharrell dilakukan pada Januari 2022. Sejak saat itu, seluruh keperluan Pharrell dalam industri musik diurus oleh pihak Aneka Safari Record dengan sistem bagi hasil. Adapun beberapa yang diurus oleh pihak manajemen, yakni mengatur jadwal manggung Pharrell sehingga tidak mengganggu sekolah, melatih Pharrell untuk bisa menyanyikan beberapa musik yang lagi viral, dan mengagendakan cover lagu untuk diunggah di beberapa media sosial. Pharrell yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara tidak pernah berubah meski sudah terkenal berkat nyanyi di beberapa tempat. Ia tetap rendah hati dan ramah kepada lingkungan sekitarnya. Sikap yang dilakukan Pharrell mencerminkan didikan dari kedua orang tuanya. Pasalnya, Joko Sunyoto dan Siti Mujana selaku orang tua Pharrell keras dalam membentuk karakter anak-anaknya agar berkelakuan baik kepada siapapun. Pihak SD Kepundungan 2 Banyuwangi sebagai tempat Pharrell mengenyam pendidikan juga tidak lepas dari pembentukan karakter yang baik. Di sana, ia dididik tidak hanya teori, namun langsung praktik untuk pembiasaan. Pharrell kini duduk di bangku kelas 6, tepat di usianya yang ke-12. Ia lahir pada 8 Agustus 2010. Cita-citanya sebagai penyanyi sukses perlahan mulai terwujud. Tinggal konsistensi dalam berkarya membuatnya tetap bersinar sebagai penyanyi. Audio Jungle. Audio Jungle.